Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 13 April 2023. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah ibadah puasa kita masih dapat rezeki yang lain, yaitu kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Ya, mudah-mudahan ini sebagai tambahan amal soleh kita, dan mudah-mudahan ini dihitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Ini kita membahas ini, kita merujuk kepada kitab kecil yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kemarin kita sudah bahas terkait pendahuluan dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana ketika ada orang yang meninggal dunia. Nah, kemarin sudah disampaikan, kalau ada yang meninggal, maka matanya ditutup, kemudian juga badannya dilemaskan. Karena beberapa waktu yang lalu saya dengar informasi ada orang meninggal, itu ketika meninggal itu posisi badannya itu bukan lurus. Jadi dia lagi tidur, ngadep kanan, kemudian kakinya melipat ke depan. Bisa dibayangkan ya, ketika posisi meninggalnya itu. Nah, ternyata ada triknya, ada caranya bagaimana cara meluruskan. Kalau orang yang nggak paham, itu udah keras tuh badan orang yang meninggal itu. Bagaimana caranya? Caranya ternyata, ini buat pengetahuan kita bersama juga, tapi saya nggak tahu apakah sudah pernah ada yang dengar atau belum. Jadi caranya itu pakai air. Di persendiannya itu dipeperin air sambil ditarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan gitu. Bisa lurus lagi dia. Dan lebih cepat itu pakai daun bidara. Jadi air daun bidara, ya mungkin pakai perlak gitu ya. Pakai ada air segayung, pakai perlak sambil dipeperin, sambil diinin pelan-pelan. Nah, barangkali nanti ada nakes yang mengalami, ada orang yang meninggal, kemudian dengan posisi badannya itu mungkin lagi melipat, kayak hadap kanan, kemudian mungkin kayak orang kedinginan gitu, kakinya ke depan, tangannya melipat mungkin di bawah pipinya begitu. Maka ingat solusi seperti ini gitu. Pakai air di persendiannya, dikasih air sambil digerak-gerakin dikit, itu bisa lurus lagi. Tapi kalau toh lupa, insya Allah nanti ketika mengalami hal tersebut ada yang paham bagaimana solusinya. Ini hanya sekilas saja. Kemudian juga kemarin sudah diingatkan, kalau ada yang meninggal, maka disegerakan ke pengurusannya gitu. Itu yang terbaik. Dan terkait penjelasannya ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya.
Kemudian juga kita sudah bahas masalah memandikan jenazah. Siapa orang yang paling utama memandikan jenazah? Ini kemarin sudah disampaikan, kalau memang yang meninggal itu adalah anaknya, maka yang paling afdol memandikan jenazah itu bapaknya. Atau kerabatnya yang paling dekat. Karena biasanya kalau kerabatnya yang memandikannya, ini biasa lebih halus gitu ketimbang orang lain. Kalau orang lain kadang-kadang masa bodoh asal gosok nggak pakai hati kalau bahasa kita, tapi dalam tanda kutip ya, mungkin dia tetap halus tapi tidak sehalus kerabatnya begitu. Sehingga ini yang menjadi alasan kenapa lebih afdol yang memandikan jenazah itu kerabatnya. Tapi kalau ada yang bilang kerabatnya nggak bisa, nggak paham, maka ini kembali kepada hadis Nabi SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, mestinya orang Islam paham masalah mandiin jenazah juga gitu. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, maka yang memandikan harus perempuan. Kecuali kalau misalkannya suami istri lain. Tapi kalau pernah ada yang mengalami seperti beberapa waktu yang lalu, pernah ada yang bertanya, maka solusinya ya istighfar. Itu dia mungkin hilaf kesalahan karena tidak tahu, karena tidak paham. Maka harus diingat ke depannya, jenazah laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, dan jenazah perempuan yang memandikan itu adalah perempuan. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas masalah mengafani jenazah, dan kita berhenti di pembahasan masalah menyolatkan jenazah. Kemarin kita berhenti di pembahasan masalah tata cara sholat jenazah. Ini di halaman 35 yang megang bukunya. Kemarin sebetulnya kita berhenti di halaman 38. Tapi tidak masalah. Kita ulangi sekilas tata cara sholat jenazah dari halaman 35. Yang pertama kita harus ingat, kita harus paham, sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang nyolatin, cukup. Jadi kalau kita datang telat, kemudian jenazahnya udah keburu pengen dibawa, ya sudah, yang penting udah ada yang nyolatin, sebetulnya secara hukum cukup. Nah, cuman sayangnya dia nggak bakal dapat apa? Fadilah menyolatkan jenazah. Karena fadilahnya adalah besar. Ya, barang siapa yang menyolatkan jenazah dapat pahala 1 qirot, bahasa hadisnya. Kemudian barang siapa yang mengantarkan jenazah ke kuburan dapat pahala 1 qirot, berarti 2 qirot, dapat pahala 2 qirot. Nyolatin sama ngantar ke kuburan. Kemudian Nabi SAW ditanya, 2 qirot yang dimaksud itu, 1 qirot itu seperti apa? 1 qirot adalah gunung gede, gunung besar. Dikala itu Gunung Uhud disebutnya, atau dalam artian gunung yang besar. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, kalau kita pernah dengar istilah gonimah, gonimah ini adalah rampasan perang. Jadi ketika perang Badar, perang Uhud, mungkin dapat rampasan perang onta 1.000 ekor gitu. Kalau 1 ekor 1 juta, kali aja 1.000 gitu. Nah, ini namanya gonimah. Para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka tahu nyolatin jenazah pahalanya 1 qirot, ngantarin jenazah pahalanya 2 qirot. Dari situ mereka menganggap kalau ada orang yang meninggal itu kayak gonimah ibaratnya. Jadi sesuatu yang berharga, kesempatan, momen. Nah, sebelum Nabi SAW ngomong gitu, kalau ada yang meninggal biasa mereka ada yang nyolatin, nggak terlalu ini. Makanya saya sendiri ngalamin itu ya. Pernah saya ketika lagi ada urusan ke
Waktu itu ke Cilengsi. Kemudian di masjid itu rame-rame apa? Ternyata ada yang meninggal. Lagi nyolatin jenazah. Dalam hati saya, aduh, sayang nggak bisa gabung gitu. Jadi ada sesuatu yang hilang. Ini gonimah padahal gitu. Itu terasa ketika kita paham fadilahnya gitu. Seperti itulah yang dirasakan oleh para sahabat. Nah, dia nggak dapat rezeki di situ aja. Tapi kalau secara hukum nyolatin jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, untuk tata cara pelaksananya seperti apa? Yang pertama kita ingat kalau jenazahnya laki-laki, kita berdiri di bagian kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, kita berdiri di bagian tengahnya. Bagian perutnya, bagian dadanya gitu, di tengahnya. Tapi kadang-kadang orang tidak membedakan. Jadi laki perempuan di kepalanya, maka ini namanya menyelisihi sunnah. Namanya menyelisihi sunnah. Nah, ketika seseorang itu sesuai dengan sunnah ibadahnya, tentunya lebih afdal. Ya, tentunya lebih afdal. Sehingga semestinya setiap orang itu memastikan kalau ibadah itu yang maksimal sesuai sunnah gitu. Jangan ibadahnya seperti dibahasakan oleh sebagian orang, asal menggugurkan kewajiban saja. Jangan. Nabi SAW membahasakan dalam hadis itu ibaratnya kayak kita manah gitu. Kalau manah itu kan harus tepat sasaran. Atau kalau kita mau bilang mancing nih, umpannya udah digigit sama ikan, gimana caranya kita tarik tuh nyangkut dapet ikannya gitu. Atau kalau kita mau bahas main bola, ketika ditendang gimana caranya gol. Nah sekarang kita bahasnya ibadah. Sekarang kita bahasnya ibadah. Ibadah yang kita lakukan, bagaimana caranya tepat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga hal-hal seperti ini pun harus kita pahami. Kalau jenazahnya laki-laki, diri di kepala. Kalau jenazahnya perempuan, ketika menyolatkan dirinya di tengah. Sehingga betul-betul ibadah yang kita lakukan maksimal tepat sasaran. Kata. Kemudian untuk posisi imam seperti biasa di depan, makmumnya di belakang. Atau misalkannya ketika sejajar di sop pertama, maka imamnya ini agak majuan dikit. Asal maju 30 cm aja udah oke. Tapi kita alhamdulillah prakteknya di lapangan masjidnya besar-besar. Jadi posisi imamnya udah kayak posisi sholat berjamaah, agak jauhan dengan makmum, maka ini insya Allah sudah sesuai dengan sunnah. Nah kemudian baru kita ingat jumlah takbirnya 4 kali. Ini ada berbagai versi riwayat. Ya, jumlah takbir menyolatkan jenazah bisa lebih dari 4. Nah, tapi karena bahasan kita adalah bahasan ringkas, maka kita ingatkan saja takbir dalam sholat jenazah 4. Jadi nanti kalau ada yang mengalami sholat jenazah, takbirnya lebih dari 4, maka ini termasuk sunnah. Hanya saja sekali lagi kita bahasanya bahasan ringkas, kita hanya mengingatkan gampangnya saja, takbir dalam sholat jenazah itu 4 kali. Yang pertama kita baca Fatihah, kemudian yang kedua kita baca sholawat, ada di halaman 37 ini sholawatnya. Kemudian yang keempat kita baca doa untuk jenazah. Dan yang kelima kita yang ketiga kita baca doa untuk jenazah, dan yang keempat kita berhenti sejenak kemudian mengucapkan salam ke kanan saja. Sehingga barangkali ada yang pernah umroh, ada yang pernah haji, di sana ketika 5 waktu ada aja sholat jenazah itu di Mekah Madinah. Nah, biasanya ketika salam cuma 1 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan saja. Karena memang tata caranya seperti itu. Kalau memang disamakan dengan tata cara sholat, berarti salam ke kirinya itu adalah sunnah. Bukan berarti wah alirannya beda, kok salamnya cuma 1 kali ya. Enggak seperti itu pemahamannya, tidak. Nah, di sini tadi dikatakan takbirnya 4 kali. Nah, takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar. Jadi bukan angkat tangannya itu, bukan. Tapi takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar.
Sehingga kita lihat dalam pelaksanaannya, walaupun termasuk sunnah angkat tangan, ada sebagian yang tidak angkat tangan. Karena angkat tangan nggak angkat tangan, ini namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Kalau kita belajar tentang sifat sholat Nabi dalam kitab-kitab para ulama. Sehingga kesimpulannya takbir dalam sholat jenazah 4 kali takbir. Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, baca sholawat. As-sholawat yang dimaksud adalah sholawat dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, baca doa di halaman 38. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Kemudian takbir yang keempat diam sejenak, salam ke kanan 1 kali, assalamualaikum warahmatullah. Ini rukun. Tapi kalau salam ke kiri gimana? Boleh atau tidak? Boleh. Dibolehkan salam ke kiri juga. Cuman yang tadi kita ingatkan, sholat di Makkah Madinah itu salamnya cuma 1 kali ke kanan, jangan dikira alirannya beda. Tidak. Akan tapi memang dalam sunnah seperti itu, dan dibolehkan lanjut salam juga ke kiri. Nah, kemudian penjelasan tambahannya, yang pertama kita akan sampaikan terkait sholawat yang ada di halaman 37. Nah, di sini sholawatnya panjang, sesuai bunyi yang ada dalam tasyahud. Tapi kalau mau diringkas menjadi Allahumma sholli ala Muhammad saja, ini dibolehkan. Itu satu. Kemudian catatan yang kedua, kalau ada yang bertanya, kok di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Sementara yang diketahui oleh penanya misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Misalnya begitu, maka jawabannya adalah semestinya kita cek riwayat aslinya. Jadi yang jadi standar bukan yang sudah pernah didengar biasanya, tapi dicek riwayat aslinya. Ini kalau kita cek riwayat aslinya tanpa ada kata-kata sayyidina. Sehingga dalam ibadah, kata para ulama, sifatnya itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ini nyerempet-nyerempet artinya wakaf, berhenti. Maksudnya gimana? Kita berhenti hanya sebatas diperintah gimana, maka begitu diamalkan. Nah, dalam hadis, dalam dalil adanya Allahumma sholli ala Muhammad tanpa kata-kata sayyidina, maka yang terbaik kita amalkan seperti itu tanpa ada tambahan. Sebagai contoh dalil pendukung, pernah kejadian salah seorang bersin, kalau bersin bilangnya apa? Alhamdulillah. Waktu itu dia bilangnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat bagus atau tidak? Jawabannya bagus. Karena dalam hadis sahih dikatakan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tapi salah seorang sahabat yang mendengar itu, dia bilang apa? Dulu kami di zaman Nabi SAW kalau bersin cuman bilang alhamdulillah saja. Nggak ada yang berani tambah-tambah yang lain. Makanya jangan dikira abdol ketika nambah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi yang terbaik, jangan ditambah-tambah dalam ibadah. Begitu juga dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan heran kenapa
Tidak ada kata-kata Sayyidina. Karena memang pada riwayat aslinya tidak ada kata-kata Sayyidina, dan ini bisa dicek di kitab-kitab hadis. Kemudian catatan yang berikutnya di halaman 38 dan di halaman 39 yang bawah itu ada doa panjang. Bedanya apa? Bedanya adalah di halaman 38 Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ceritanya nih doa kalau jenazahnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki Allahumma gfir lahu. Kalau kita belajar bahasa Arab misalkannya kitabun. Kalau bukunya laki-laki kitabuhu, begitu. Kemudian yang di halaman 39 Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Ini ceritanya buat jenazah perempuan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab kitabun, kalau laki kitabuhu, kalau perempuan kitabuha, begitu. Ini salah satu pendapat para ulama. Sehingga nanti kalau jenazahnya banyak apa namanya? Allahumma gfir lahum. Kalau jenazahnya perempuan semua, Allahumma gfir lahunna. Ini kata ganti dalam bahasa Arab. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, termasuk salah satu pendapat para ulama tidak perlu dirubah. Jadi Allahumma gfir lahu saja. Karena apa? Orang kalau udah meninggal namanya mayyit. Mayyit ini ya sudah Allahumma gfir lahu. Dia hitungannya laki-laki. Walaupun perempuan, tapi secara kata-kata mayyit laki-laki. Karena kalau kita belajar bahasa Arab itu ada kata-kata yang menunjukkan dia laki-laki pakai hadza. Ada kata-kata yang menunjukkan dia perempuan pakai hadhihi, kan begitu. Nah, mayyit ini satu kata menunjukkan laki-laki. Jadi tetap aja kita bacanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, begitu maksudnya. Kemudian ini pun kalau kita tidak hafal panjangnya, ya kita cukup baca Allahumma gfir lahu warhamhu. Karena memang sebatas itu yang kita bisa. Tapi seiring berjalannya waktu pun kita harus sambil hafalin dikit-dikit. Sama seperti doa kunut witir. Mungkin kita sekarang nggak hafal. Jadi kalau kita disunahkan ya di 10 di setengah terakhir bulan Ramadan dari tanggal 15 gitu kan, setengah ke sana disunahkan kunut witir kalau tarawih itu. Cuman ketika nggak hafal, nggak diamalkan ya nggak apa-apa ya. Cuman sambil jalan dihafalin, nanti mungkin Allah kasih panjang umur di Ramadan berikutnya dia bisa hafalkan. Ya sama juga ketika orang mu'allaf. Kita kalau sholat itu kan wajib baca Fatihah. Kemudian tambah dengan surat. Mu'allaf nggak hafal dia Fatihah. Gimana solusinya? Solusinya kata ulama bilangnya zikir. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Habis itu dia ruku. Ketika ruku dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Habis itu sami Allahu liman hamidah. Nanti baca itu lagi. Cuman seiring berjalan waktu dia tetap harus belajar. Sehingga nanti dia bisa sempurna dalam sholatnya. Nah, kemudian di halaman 39 paragraf yang pertama ini disampaikan adapun janin yang lahir prematur kemudian dia meninggal mencapai usia 4 bulan, maka kedua orang tuanya yang didoakan agar mendapat ampunan dan rahmat Allah. Jadi kalau yang meninggal normal, dalam arti kata orang ya sudah berapa tahun umurnya gitu, maka doanya Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Tapi kalau yang meninggalnya janin, maka yang didoakan dapat ampunan, dapat rahmat adalah orang tuanya. Kalau bahasa kita, insya Allah nanti jadi syafaat di sana gitu, yang sabar gitu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, wasiqatu, bayi yang keguguran, meninggal dia gitu, yusalla alaihi, maka dia disolatkan.
wa yud'a liwalidayhi. Kemudian orang tuanya dikasih doa bil maghfirah war rahmah, dengan ampunan dan rahmat. Ya, mudah-mudahan dengan bayi yang meninggal tadi, yang keguguran tadi, Anda dapat ampunan dari Allah, Anda dapat rahmat, yang sabar, seperti itu. Ini terkait kalau bayi yang meninggal. Ini para ulama beda pendapat, bayi itu disolatkan atau tidak. Walaupun mayoritas ulama bilang tetap disolatkan. Kalau dia udah berbentuk gitu ya. Sebagian bilang dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburkan tanpa disolatkan. Tapi kalau berdasarkan keterangan di sini disolatkan berdasarkan hadis ini. Kemudian kita lihat di halaman 40. Tambahan yang keterangan lainnya, poin nomor 5. Ini disunahkan mengangkat kedua tangan di setiap takbir sebagaimana perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkait ini tadi sudah diingatkan ya. Ada sebagian yang ketika sholat jenazah itu tidak angkat tangan. Maka penjelasannya adalah yang sunnah angkat tangan. Dan ketika tidak angkat tangan pun tidak masalah. Intinya takbir di sini adalah ucapan Allahu Akbar. Takbir pertama Allahu Akbar, kedua, ketiga, keempat juga sama dengan Allahu Akbar. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sholat jenazah dia masbuk, dia ketinggalan? Maka di sini solusinya adalah poin nomor 6. Makmum masbuk yang tertinggal sebagian takbirnya imam, hendaknya langsung mengikuti imam saja. Ini sama dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha." Apabila salat itu didirikan, jangan datang tergesa-gesa. Alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalian harus tenang. Jangan lari-lari gerasa-gerusu pengen ruku bareng imam atau sujud dan lain-lainnya. Jadi ketika sholat sudah didirikan, jangan tergesa-gesa. Ma'adraktum fasallu wa mafatakum fa'atimu, kata Nabi SAW. Yang kalian dapat maka sholat gitu aja. Udah kalau lagi ruku-ruku, ketika sujud-sujud, dan kalau ketinggalan disempurnakan. Begitu juga dengan sholat jenazah. Ikut aja langsung gabung takbir bersama dengan imam. Nah, di sini dijelaskan tambahannya, misalnya ia baru masuk ke dalam shaf ketika imam melakukan takbir yang ketiga. Maka ia pun membaca doa untuk jenazah. Karena takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk jenazah. Barulah setelah imam takbir yang keempat, makmum masbuk tersebut bertakbir, lalu membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir lagi, lalu membaca sholawat, dan setelah itu baru salam. Hal itu ia lakukan jika waktu memang memungkinkan dan jenazah tidak langsung dibawa. Adapun jika tidak memungkinkan, maka ia langsung salam bersama imam. Tidak ada kewajiban apapun atasnya. Maka ini kondisional. Nah, bagi yang mengalami, tinggal dilihat yang memungkinkan buat dia gimana. Ketika masuk udah takbir ketiga, ya sudah. Dia ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang pertama, ikuti imam apa adanya. Kalau salam ya sudah salam. Atau yang kedua, kalau imam sudah salam, masih memungkinkan lanjut, dia takbir lagi baca Fatihah, takbir lagi baca sholawat, kemudian takbir lagi baru salam. Ini disesuaikan saja. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ketinggalan sholat jenazah? Di halaman 41. Kalau ketinggalan sholat jenazah,
ternyata termasuk sunnah, artinya termasuk yang disyariatkan begitu. Boleh sholat di kuburan. Di sini ingat, boleh sholat di kuburan, maksudnya sholat jenazah. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak boleh di kuburan. Atau sholat sunnah 2 rakaat nggak boleh di kuburan. Kenapa? Karena kata para ulama, min bab saddiz zari'ah. Kata para ulama, ini termasuk dalam rangka jaga-jaga. Walaupun sholat sunnah ditujukan kepada Allah di kuburan tetap nggak boleh. Dalam rangka jaga-jaga biar orang nggak mikir, wih itu sholatnya di kuburan. Berarti itu sakti tuh yang dalam kuburan itu tuh, orang soleh itu. Nah biar orang nggak kepikiran ke arah situ. Karena Islam ini betul-betul menutup pintu kesyirikan. Jadi walaupun sholat karena Allah tetap nggak boleh di kuburan. Atau secara umum, para ulama mengingatkan beribadah kepada Allah nggak boleh di kuburan. Ngaji Quran nggak boleh di kuburan. Baca-baca zikir nggak boleh di kuburan. Kenapa? Karena takut kepikiran sebagian orang dikiranya ini yang di kuburan orang soleh. Atau takut kepikiran kalau beribadah di kuburan abdol. Atau ini. Semuanya mengarah kepada kesyirikan. Islam ini menutup pintu kesyirikan sehingga itu semua dilarang. Dan ini ada pembahasan khusus dalam kitab Tauhid dalam masalah ini. Nah, terkait bahasan kita, boleh sholat jenazah di kuburan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya adalah berdiri, kemudian kita ngadep arah kiblat. Berarti kiblat kuburan kita. Atau kita depannya kuburan, kiblat. Kemudian dia sholat normal seperti biasanya, takbir 4 kali. Yang pertama baca Fatihah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baca doa buat jenazah, dan yang keempat diam sejenak kemudian salam. Ini keterangan tentang sholat jenazah di kuburan. Kemudian hal lain yang juga mesti kita pahami bahwa termasuk perkara yang dianjurkan. Kalau misalkannya ada orang meninggal di tempat lain, kemudian di sana dia tidak disolatkan, maka termasuk perkara yang dianjurkan kita di sini nyolatin. Yang dibilang sholat apa? Sholat goib. Gitu. Ini terkait sholat goib. Ya kalau nggak salah, yang perlu kita ingat 2. Yang pertama, dia udah disolatin belum di sana gitu. Seperti kasus yang dialami oleh siapa? Najasyi. Ya Najasyi ini orang beriman di tengah-tengah kaumnya yang belum pada beriman. Dia seorang raja, tapi qadarullah tidak bisa memberikan efek kepada masyarakatnya. Sehingga pernah dia sampai diinterogasi. Ketahuan sholat gitu ya, diinterogasi, tapi Raja Najasyi ini cerdas. Dia nulis 2 kalimat syahadat, taruh di kantongnya. Kemudian uskup-uskup, warganya, masyarakatnya interogasi, wahai raja, apakah raja beda keyakinan dengan kami gitu? Kemudian kata Raja Najasyi, demi Allah, saya masih berada di atas keyakinan saya ini, menunjuk kantongnya gitu, yang tulisan 2 kalimat syahadat itu. Nah ini dia meninggal, nggak disolatin. Akhirnya Nabi SAW menyolatkannya. Inilah muncul syariat salat goib. Nah kemudian catatan yang kedua, wallahu alam, sebagian ulama menyebutkan
Kalau memang dia sudah disolatin, nggak perlu lagi sholat gaib. Kecuali mungkin dia orang yang berpengaruh di di negaranya, dia seorang ulama, seorang alim, sehingga apa namanya, kehormatan buat dia masih tambah lagi sholat gaib. Sebagian mengatakan boleh sholat gaib. Kalau tidak salah, dulu kami di pondok ketika Syekh Utsaimin rahimahullah meninggal, Syekh bin Bas, Syekh Albani meninggal, kami sholat gaib. Kalau nggak salah ingat seperti itu. Kemudian catatan yang lain terkait sholat jenazah ini, kalau ada yang meninggal, dia seorang yang fasik, dia meninggal mungkin karena bunuh diri, atau meninggal dia maling, dikeroyok orang, akhirnya dia meninggal di tempat gitu kan, digebukin massa gitu. Maka tetap kalau ditahu dia adalah orang Islam, tetap disolatkan. Atau mungkin sebagian ada dalam pemberitaan, ada yang meninggal minum bir oplosan gitu. Ya kalau diketahui dia orang Islam, tetap disolatkan. Hanya saja ada catatannya. Catatannya ini di halaman 42. Yaitu yang nyolatin tidak boleh orang yang berpengaruh di daerahnya. Jangan yang nyolatin itu ustadznya, jangan yang nyolatin itu tokoh masyarakatnya. Jadi yang nyolatin orang biasa aja gitu. Mungkin yang nyolatin tetangganya, temannya, apa siapa gitu. Sebagaimana dalam hadis ketika dibawa jenazah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nanya apa? Ini jenazah punya utang atau enggak gitu. Kalau dibilang punya utang, kalau dibilang enggak punya utang, Nabi mau nyolatin. Tapi kalau dibilang punya utang, Nabi bilangnya apa? Sallu ala sahibikum. Kalian aja yang nyolatin. Jadi tetap orang fasik kalau ada yang meninggal tetap disolatin. Nah, kemudian yang terakhir terkait bahasan ini, dalam menyolatkan jenazah ini boleh di masjid berdasarkan perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pengen afdol, kalau pengen sesuai sunnah, maka yang terbaik sholat jenazah itu di tempat khusus. Contoh, saya tahu ada masjid 2 lantai. Mereka itu kalau sholat 5 waktu di lantai kedua. Tapi kalau Jumatan, 2 lantai atas bawah dipakai. Tapi khotibnya di lantai kedua begitu. Nah, ketika ada yang meninggal, itu mereka nyolatin jenazah bukan naik ke lantai 2, tapi nyolatinnya khusus di lantai 1. Tapi sholat 5 waktu di lantai 2. Nah, seperti itu afdol. Nah, di sini penulis menyebutkan tujuannya biar masjid nggak kotor katanya. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah kebersihan terjaga. Dan lebih afdol lagi kalau tempat tersebut dekat dengan kuburan. Kayak beberapa waktu lalu ketika pandemi itu, ada beberapa jenazah yang disolatkannya itu di dekat kuburan. Jadi ambulan parkir di kayak di parkiran gitu depan TPU gitu, kemudian jenazahnya itu dekat-dekat situlah dalam situ gitu. Ini afdal. Cuman sekarang udah hilang pandeminya, hilang juga sunnahnya gitu kan. Tapi tidak masalah kalau memang demikian. Makanya kita lihat tuh ada sebagian TPU yang pinggirnya itu kayak ada tempat sholat gitu ya. Ini termasuk afdal. Nah, ini tentang tata cara sholat jenazah. Nah, setelah jenazah disolatkan, maka lanjutannya jenazah ini dibawa untuk dikuburkan. Nah, sebelum kita bawa jenazah untuk dikuburkan, terkait bahasan ini apa ada yang ditanyakan? Nah, tafadhol. Ustaz ingin bertanya, misal kita takziah ke rumah orang yang meninggal, sedangkan mayit belum disolatkan, bolehkah kita mendahului untuk sholat jenazah secara bergantian karena keterbatasan tempat dan biasanya
mayit belum segera dikuburkan karena masih tunggu sanak saudaranya yang datang, atau bagaimana sebaiknya? Nah, jadi pertanyaan bagaimana ketika kita lagi takziah datang ke tempat orang yang meninggal, kemudian kita bergiliran menyolatkan, boleh atau tidak boleh? Jawabannya ada dua yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, bicara boleh atau tidak boleh, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, sebagaimana apa namanya, jenazah-jenazah yang sebelumnya ini biasa dilakukan oleh salafus saleh, kan seperti itu. Nah, tapi yang kedua, apalagi tadi disebutkan ya, disebutkan karena keterbatasan tempat dan lain-lain. Anggap saja nggak boleh misalnya, anggap aja nggak boleh. Maka ada kaidah mengatakan sesuatu yang nggak boleh kalau darurat jadi boleh. Tadi disebutnya terbatas tempat dan lain-lain kan begitu. Sehingga kalau memang dianggap tidak boleh, ini bisa masuk kategori darurat sehingga menjadi boleh. Dan yang terbaik sholatnya itu sekalian berjamaah, yang terbaik. Apa sebabnya? Sebabnya yang bisa kita sampaikan di sini ada dua. Yang pertama hadis Nabi SAW. Ya, ketika ada orang yang meninggal, kemudian disolatkan oleh 40 orang yang mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka mereka bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Islam ini lebih mengedepankan apa? Persatuan. Gitu. Jadi ketika sholatnya berjamaah, ini lebih afdal dan lebih baik. Namun sekiranya dari apa yang tadi ditanyakan seperti itu, maka jawabannya insya Allah tetap dibolehkan. Ya wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Tafadhol. Nah, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Dewa, ada yang masuk lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita perhatikan yang berikutnya. Masih ada waktu beberapa menit ke depan. Masalah mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya, di halaman 45. Yang pertama terkait bahasan ini, nganterin jenazah ke kuburan, ini yang dianjurkan adalah dipikul 4 sisi, 4 pundak, dan memang biasa seperti itu. Ini yang dianjurkan. Tapi kita lihat di apa namanya, di Masjidil Haram, itu saya pernah lihat jenazah itu dibawanya bukan dipikul, dibawanya pakai pakai kalau bahasa kita di sini pakai odong-odong gitu, mobil khusus buat bawa jenazah. Jadi lewat itu mobil ada beberapa jenazah, 10 atau ada 3, ada 7 gitu. Itu boleh. Cuma yang dianjurkan diangkat. Diangkat. Ya sama juga bawa jenazah pakai ambulan ya nggak masalah. Tapi yang dianjurkan adalah diangkat. Kalau jauh gimana? Ya udah pakai ambulan dulu, nanti diangkat juga kan ujung-ujung gitu. Nah, kenapa dianjurkan bawa jenazah diangkat? Ada yang tahu nggak? Sebabnya adalah biar jadi ibroh buat yang lain. Gitu. Biar jadi pelajaran buat yang lain. Biar kelihatan nih orang mati, besok bakal mati kayak begini juga nih gitu. Sehingga yang lebih afdal diangkat. Kalau di Madinah itu di Masjid Nabawi ada pakai ini, pakai apa namanya? Dorongan, pakai roda dorongan. Walaupun sebagian juga pakai angkat juga ada. Yang dianjurkan diangkat tujuannya tadi. Biar kelihatan nih orang mati, orang yang pada ngelihat bakal pada mikir, bakal mati juga begitu. Seperti itu. Kemudian juga disunahkan bawa jenazah itu segera. Nah, tapi nggak usah berlebihan. Kayak contoh nih ya, bawa jenazah segera, kan kita bisa lihat ya, orang gotong jenazah agak cepetan dikit gitu ya.
Tapi jangan berlebihan. Berlebihannya kayak dikesankan sesegera mungkin, kayak sambil bawa sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, kayak gimana gitu kan. Ini berlebihan ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, asri'u bil janazah. Kalian harus cepat bawa jenazah, harus segera. Udah, pemahaman segeranya sampai sebatas itu saja. Jangan sampai terlalu berlebihan kayak tadi kita bilang. Kadang-kadang sebagian orang itu ngangkat jenazah, memang segera oke, tapi terlalu berlebihan. Jadi dikesankan kayak sesegera kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, wah gitu. Ayo. Jangan. Tapi ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Sikapnya tengah-tengah, sedang-sedang saja gitu. Jadi nggak terlalu lebay juga dalam kesegeraannya itu. Kemudian yang berikutnya juga di halaman 46 bagian ketiga ini, poin yang ketiga, orang yang mengantarkan jenazah itu boleh dia di depan, boleh dia di belakang. Boleh di samping kanan, boleh di samping kiri. Ini semuanya adalah sunnah. Yang masalah bagaimana? Yang masalah adalah ketika jenazah lewat di depan, nggak boleh depan belakang jenazah ngikut. Kayak bikin syariat sendiri gitu kan? Tidak. Jadi ketika ngantar jenazah di bagian depan silakan, belakang silakan, kanan kiri juga dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian yang lainnya yang mesti kita ingat juga, orang yang mengantarkan jenazah ini hukumnya dimakruhkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Makruh hukumnya. Jenazah belum nyampe dia udah duduk nunggu jenazah gitu. Nah, ini makruh. Sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak sampai haram. Walaupun tidak sampai haram, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang mesti kita ingat juga dalam masalah ini, makruh mengubur jenazah di 3 waktu yang disebut oleh Nabi SAW. 3 waktu tersebut ini disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadits riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan apa? Talatsu sa'atin, ada 3 waktu. Hadis Uqbah bin Amir mengatakan tentang waktu ini, salatsu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana. Ada 3 waktu dulu Rasulullah SAW melarang kami an nusalli fihinna au naqbura fihinna mautana. Salat di 3 waktu tersebut dilarang, kemudian menguburkan jenazah di 3 waktu tersebut juga dilarang. Yang pertama, hina tatlu'us syamsu, ketika matahari terbit, bazigotan hatta tartafi, ya ketika matahari terbit sampai matahari meninggi. Nah, di sini penjelasannya diingat. Waktu dilarang sholat dan waktu dilarang mengubur jenazah, waktu yang pertama ketika matahari terbit. Kalau bahasa jam temer sholat, waktu syuruk. Apa artinya waktu syuruk? Artinya waktu matahari terbit. Cuma syuruk bahasa Arab, terbit. Waktu syuruk jam berapa nih? Waktu syuruk misalnya jam 6.00. Itu waktu dilarang sholat. Hatta tartafi'a, sampai matahari meninggi. Para ulama membahasakan berdasarkan hadis sahih, sampai tambah setinggi tombak. Misalkannya gini, matahari terbit posisinya di sini. Sampai meninggi, tambah lagi setinggi tombak begitu. Jadi kalau matahari terbit posisi di sini, sampai tambah lagi setinggi tombak. Sehingga gampangnya para ulama membahasakannya itu, misalnya syuruk jam 6.00, maka dibolehkan sholat itu tambah 15 menit. Berarti jam 6:15. Nah, sebagian kaum muslimin nggak paham. Jadi mereka nunggu syuruk, ketika timer sholat bunyi, syuruk, dilihat, jam 6. Sholatnya jam segitu.
Padahal jam segitu jam dilarang sholat. Yang sunnah bagaimana? Tambah tinggi lagi setinggi tombak. Ya, para ulama membahasakannya tambah 15 menit. Nah, ini mesti kita ingat. Makanya saya kalau ada jadwal kajian subuh, itu sengaja saya tutup kajiannya, saya lewatkan 15 menit setelah syuruk. Sehingga ketika jamaah sholat itu sudah masuk waktu. Walaupun ada 1-2 orang jamaah yang kekeh ngelihat jam 6 udah waktu syuruk, sholat dia. Padahal waktu dilarang sholat. Ini yang pertama. Ketika matahari terbit sampai meninggi. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila syamsu. Ya, ketika matahari tepat di atas kepala. Jadi matahari terbit itu dari timur. Dari timur ke barat, jalan tepat di atas kepala. Ini waktu dilarang sholat. Waktu dilarang menguburkan jenazah juga. Sampai matahari tergelincir ke arah barat. Nah, udah lewat. Kalau dibilang bayang-bayang, sampai bayang-bayang 2 kali aslinya itu. Ini waktu dilarang sholat yang kedua. Waktu dilarang menguburkan jenazah yang kedua. Yang ketiga, wahina tadayyaqu syamsu lil ghurubi hatta tagrubu. Hatta tagruba. Ya, ketika matahari terbenam. Ketika matahari mulai mengarah terbenam sampai terbenam beneran. Bahasa kita bilangnya bada asar sampai matahari terbenam. Bada asar itu matahari mengarah ke terbenam. Sampai terbenam beneran baru selesai waktu dilarang sholat dan waktu menguburkan jenazah. Nah, kemudian dijelaskan maksud dari kalimat hina yaqumu qa'imuz zahira, artinya waktu yang sebentar menjelang waktu zuhur tiba, dan tadayyaqu syamsu lil ghurubi hatta taghruba, artinya matahari sudah condong untuk tenggelam. Jadi di sini waktu dilarang sholat dan waktu dilarang menguburkan jenazah ada 3. Yang pertama ketika matahari terbit sampai tambah setinggi tombak, berarti udah keluar waktunya, waktu dilarang. Yang kedua menjelang zuhur itu. Misalnya kita ambil contoh aja lah, zuhur itu jam 12.00 misalnya. Berarti waktu dilarangnya itu adalah ya anggap aja mungkin 20 menit sebelum zuhur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, matahari condong terbenam sampai terbenam beneran. Berarti kira-kira ini ba'da asar. Ya, kira-kira ba'da asar. Atau kalau nggak usah dibilang ba'da asar, karena mungkin kalau di Mekah Madinah itu habis sholat asar ada jenazah langsung dikubur juga tuh. Berarti maksudnya adalah menjelang, anggap aja mungkin matahari terbenam jam 6. Berarti kira-kira dilarang sholat dan dilarang nguburin, ya anggap aja 20 menit sebelum lah, seperti itu. Kemudian catatan lain dalam masalah ini, boleh menguburkan jenazah pada malam hari atau pada siang hari. Tergantung mana yang mudah. Kecuali 3 waktu yang dilarang, betul-betul nggak boleh gitu. Dan disunahkan ketika nguburin jenazah perempuan, ya ketika dimasukkan ke kuburan, ini ditutupin begitu. Jadi perempuan ini betul-betul dimuliakan di hidupnya. Mereka dijaga auratnya, ketika sholat kan jauh dari laki-laki. Kemudian juga sekarang lebih keren lagi ya, di tempat sholatnya ditutup pakai hijab. Jadi betul-betul perempuan ini dimuliakan. Sama juga ketika dikuburkan. Kan kita lihat tuh ketika nguburin kadang-kadang ada kain dibuka di atas kepala orang-orang gitu kan. Hal seperti ini yang disunahkan kalau jenazahnya perempuan gitu. Kalau jenazahnya laki-laki nggak ditutupin nggak apa-apa.
Tapi kalau jenazahnya perempuan, itu disunahkan sekali untuk ditutupin di atas kepala orang-orang itu, biar ketika jenazah diturunin, orang nggak pada ngelihat gitu. Ini termasuk perkara yang disunahkan. Tapi kalau misalkannya itu tidak dilakukan oleh sebagian orang, maka ini mungkin bisa dibahasakan termasuk sunnah yang terlupakan begitu. Kemudian juga termasuk sunnah ketika memasukkan jenazah ke kuburan, ini di halaman 48, itu jenazah itu dimasukkannya dari arah kaki. Jenazah dimasukkannya dari arah kaki. Contoh, kiblat itu misalnya di sana kiblat. Yang ada tuh orang-orang ngadep kiblat, kemudian jenazah diambil bertiga gitu ya, diambil, turunin, masuk. Yang ada seperti itu. Padahal kalau bisa yang sunnah itu dimasukkan dari arah kaki. Berarti kan kepalanya di sini nih. Ada 3 orang, 1, 2, 3. Nah kepala mau taruh di sini. Jadi betul orang udah ngadep sana, ngadep kiblat, jangan dari pinggir. Kalau bisa yang terbaik itu dari arah kaki, berarti jenazah yang di pinggir itu diangkat bawa ke sana. Kepalanya dulu turunin dari arah kaki kan. Kepalanya turunin, oper ke samping, oper masukin. Nah, walaupun kalau memang hal itu tidak memungkinkan, maka jenazah dimasukkannya dari arah kiblat yang biasa dilakukan. Gitu. Hanya saja kita ini kan kalau ibadah ini kan kalau bisa sebenar mungkin gitu ya. Kalau ibadah itu. Sekarang kita sahur ya. Sahur itu kan katanya sunahnya diakhirkan. Iya kan? Maka kalau bisa gimana caranya sebenar-benarnya mungkin kita sahur itu. Orang sahur jam 4 boleh nggak? Boleh. Sahur jam 3 boleh nggak? Boleh. Sahur jam 2 nggak apa-apa. Tapi kita dalam ibadah bagaimana bisa semaksimal mungkin yang katanya sahur itu sunahnya diakhirkan. Kalau bisa azan itu azan subuh jam 4.40 misalnya. Kalau memang bisa bahasanya diakhirkan kita sahurnya jam 4.30, jam 4.30 kita sahur. Atau jam 4.20, jam 4.20 kita sahur gitu. Biar nanti beres sahur, mungkin 10 menit lagi mau azan atau 5 menit lagi mau azan gitu kan. Kita udah lega, udah tenang gitu kan. Jadi kalau bisa betul-betul ngeplok gitu kita ibadah gitu kan. Walaupun sahur jam 2 jam 3 mah kalau bilang boleh mah boleh-boleh aja. Cuma yang sunnah kan diakhirkan. Begitu juga dalam menguburkan jenazah. Kalau kita tahu yang sunnah itu masukkan dari kaki. Jenazah itu dimasukkan dari arah kaki. Itu yang kita dahulukan untuk bisa dilakukan gitu kan. Tapi kalau karena satu dan lain hal sehingga sulit tidak bisa, maka tidak masalah dimasukkan dari pinggir seperti yang biasanya itu dari arah kiblat. Masuk, pegang, turun, masukin ke bawah. Nah, saya kira cukup sampai di sini insya Allah. Nanti lanjutannya kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Belum selesai bahasannya, pertanyaan nanti aja. Apa ada yang nanya? Di situ nggak ada ya? Apa katanya? Saya mau menjelaskan tentang hadis bahwa orang meninggal sesuai biasanya Islam. Mohon dijelaskan tentang hadis orang yang meninggal ini sesuai kebiasaannya selama hidup. Yang pertama, ini sebetulnya nasihat ya buat setiap orang agar selama hidupnya itu dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan. Supaya apa? Supaya ketika dia meninggalnya dalam ketaatan. Gitu. Sehingga hati-hati yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan nyawanya dicabut
ketika lagi maksiat. Jadi hadis itu buat nasihat dari sisi tersebut. Kemudian yang kedua, ada hadis yang lain. Ya barang siapa yang dia minta syahid, minta mati syahid, maka dia akan tercatat mati syahid, dia punya cita-cita mati syahid, dia akan tercatat hitungannya mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidur. Contohnya siapa? Sahabat Nabi yang perang gak kalah-kalah itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid matinya di atas tempat tidur. Tapi apakah tidak syahid? Insya Allah syahid. Dia yakin seorang sahabat yang mulia, punya cita-cita mati syahid, dan akan terhitung syahid kita. Jadi dari hadis yang ditanyakan tadi, di satu sisi itu nasihat buat kita, agar dalam hidup kita ini memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Hati-hati bermaksiat, jangan-jangan dicabut nyawanya ketika lagi maksiat. Sebagai nasihat, sebagai mau'izah itu hadis. Walaupun kita nggak tahu kapan kita dicabut nyawanya begitu. Seperti ada salah seorang ustadz, kalau ada yang kenal namanya, Ustadz Armen Halim Naro, rahimahullah. Informasinya itu beliau dicabut nyawanya itu ketika lagi ngoreksi buku. Karena udah sering baca buku di maktabah gitu, di maktabah rumahnya itu. Meninggalnya, ada lagi salah seorang ustadz itu, saya lupa namanya. Meninggalnya itu ketika lagi live ceramah kajian. Jadi waktu itu ada kajian dari syekh-syekh Timur Tengah, ulama-ulama Timur Tengah datang ke Indonesia. Kemudian ada undangan hadir daurah namanya, seminar dai se-Indonesia. Kemudian ustadz ini beres kajian memberikan ringkasan. Nah, ketika lagi live, ketika lagi memberikan ringkasan, di situ nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait hadis yang ditanyakan itu sebagai mau'izah buat kita semua. Ya wallahu alam, itu yang kita ketahui. Tidak ada lagi ya. Baik, saya kira cukup kita tutup, nanti disempurnakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.